Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melangkah di hari ini, biarlah kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini berbicara tentang bagaimana kuasa yang bekerja terhadap kehidupan orang yang memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen pada umumnya mengaku percaya kepada Tuhan. Namun pada prakteknya mereka belum bisa mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun mereka mungkin telah berdoa dan berkata menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, tapi di dalam hati mereka seringkali masih dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, ragu dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa mereka belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, percaya dan penyerahan diri kepada Tuhan itu ibarat dua sisi koin, ya, dua sisi koin, di mana seseorang itu bisa dikatakan percaya kepada Tuhan, tetapi tanpa penyerahan diri kepada Tuhan, maka itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, ya, ketika kita tidak dapat menyerahkan diri kepada Tuhan, maka itu juga, ya, orang tersebut tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang percaya harus juga memiliki adanya satu penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kuasa penyerahan diri kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ketika seseorang memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Yang pertama, seseorang yang memiliki penyerahan diri kepada Tuhan, maka di situ ada pemeliharaan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan seperti ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mau menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, mau menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah pemelihara di dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau kita melihat hal yang sama disampaikan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi ini kuasa seseorang yang memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Yang pertama, mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, ya, kuasa penyerahan diri kepada Tuhan adalah Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatunya itu kepada kita. Coba kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak menyayangkan anaknya, ya. Apalagi dikatakan ketika kita mau memiliki penyerahan diri kepada Tuhan, maka di situ dikatakan iya, ya, Tuhan itu akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Nah, demikian juga kalau kita melihat di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-5,
firman Tuhan katakan seperti ini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan, dikatakan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sampai di sini dikatakan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi hal yang kedua, ketika seseorang itu memiliki penyerahan diri kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Apa yang kita gumulkan, apa yang sementara ini ya menjadi persoalan, menjadi tantangan dalam kehidupan kita, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya, bukan setengah-setengah, tetapi serahkan sepenuhnya. Maka Tuhan akan mengaruniakan, dikatakan segala sesuatu kepada kita. Tuhan akan memberikan apa yang mungkin menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, memberikan jawaban, memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, ya, yang terakhir, hal yang ketiga, ketika kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan ayat yang keenam, firman Tuhan katakan seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang itu memiliki penyerahan diri kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Kenapa Tuhan harus meluruskan jalan kita? Ketika seseorang itu ya tidak memiliki penyerahan diri, maka mereka itu akan dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran, kebimbangan, keraguan di dalam kehidupan mereka. Dan seseorang yang memiliki kebimbangan, seseorang yang memiliki keraguan, kekhawatiran dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan mengalami masa kehidupan di mana mereka menjalani kehidupan itu tidak lagi lurus, tetapi seringkali yang terjadi adalah jalan hidup mereka itu menjadi bengkok. Dia melakukan apa yang seharusnya firman Tuhan katakan tidak. Itu orang yang dikuasai dengan kekhawatiran. Itu seseorang yang dikuasai oleh keraguan dalam hidupnya. Mereka tidak sepenuhnya percaya terhadap kebenaran firman Tuhan. Sehingga jalan kehidupan mereka itu menjadi bengkok. Ya, jalan kehidupan mereka itu tidak lagi sejalan, tidak lagi searah dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kekhawatiran mungkin datang, kebimbangan itu mungkin datang dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan membackup, yang akan menopang kehidupan orang tersebut, sehingga mereka tetap senantiasa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang dimaksud dengan Tuhan itu meluruskan jalan kehidupan orang yang mau memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kebenaran firman Tuhan ini sama-sama memberkati kehidupan kita. Kita tahu ya, saat ini kita ada di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Penyerahan diri kepada Tuhan itu bukan berarti kita menyerah menjadi putus asa, tidak. Tetapi penyerahan diri kepada Tuhan itu artinya kita memberikan hidup kita dikuasai oleh kuasa Tuhan, hidup kita dikuasai oleh otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih karena kami memiliki Engkau, Allah yang senantiasa mengetahui, Allah yang senantiasa mengerti akan kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan, selama kami ada bersama dengan Engkau, selama kami senantiasa hidup bersama dengan Engkau Tuhan, ketakutan, kekhawatiran itu mungkin bisa datang dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan sendiri yang tetap senantiasa akan memelihara kehidupan kami, Tuhan yang tetap senantiasa meluruskan jalan kehidupan kami, dan bahkan Tuhan sendiri yang mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kami, apa yang saat ini mungkin menjadi tantangan dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap umat-umat-Mu yang ada, terutama sidang jemaat-Mu yang ada di gereja GPDI COTU Temanggung. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Engkau yang tahu.
Biarlah mereka tetap senantiasa bersandar, mereka tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan Tuhan yang ada, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati para staf gembala, berkati para pengerja, berkati setiap aktivis gereja yang ada. Biarlah mereka boleh menyatukan hati mereka untuk mereka melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang senantiasa rindu melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pemerintahan kami. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini Tuhan yang akan memulihkan keadaan bangsa kami. Ajar kepada bangsa kami untuk mereka tetap memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami pagi hari ini mau sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.